Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 5-6. Demikian sabda Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Tema renungan saat ini adalah Tuhanlah penolongku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seseorang sedang memasuki ruang praktek dokter dan mengatakan bahwa ia mengalami depresi. Dunia telah memperlakukannya dengan kejam dan ia merasa seorang diri. Dokter itu berkata, pergilah melihat pertunjukan badut yang diperankan oleh Pagliacci. Kamu akan merasa lebih baik. Kemudian orang tersebut meledak dalam tangis dan berkata, sayalah Pagliacci itu. Di tempat lain, Robin Williams, seorang aktor komedi, mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri karena depresi. Ia menghibur hati begitu banyak orang dengan leluconnya, namun tidak mampu menghibur dirinya sendiri yang gundah gulana. Ia menjalani kehidupan dengan berjubahkan badut yang menunjukkan wajah yang gembira, namun di dalamnya penuh duka dan keputusasaan. Sebuah surat kabar menyatakan bagaimanakah hal itu dapat terjadi. Betapa mengejutkan, memilukan, dan sebuah kehilangan yang besar. Setiap hari ia membuat orang-orang di sekitarnya tersenyum. Namun dari hari ke hari ia makin tenggelam dalam kehampaan hidup. Apakah pelajaran kehidupan yang dapat kita ambil dari kisah tragis kehidupan aktor komedian ini? Saudara yang terkasih, depresi adalah keadaan mental seseorang yang kehilangan gairah hidup karena tekanan persoalan. Dalam sebuah interview, Robin Williams mengatakan, arahkan pandanganmu pada dunia dan lihatlah betapa kehidupan terkadang terdampar pada situasi yang mengerikan dan harus menghadapi ketakutan yang ada. Bagaimanakah kita dapat mencapai kebahagiaan jiwa di tengah-tengah dunia yang membawa kita pada keputusasaan? Yang pertama, kita harus memiliki kekuatan untuk bertahan dengan tidak membiarkan persoalan membuat kita semakin terpuruk. Ketika Yosua harus berjalan menduduki tanah Kanaan yang jauh lebih kuat, Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Seringkali kita lebih mengharapkan dukungan dari orang lain, namun sesungguhnya kekuatan yang bersumber dari dalam diri kita jauh memiliki daya energi yang luar biasa untuk memampukan kita bangkit kembali. Ketika kekuatan kita menjadi lemah lesu, katakanlah, mengapakah engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah? Berharaplah kepada Allah, penolongku dan Allahku.
Mazmur 42 ayat yang ke-6. Yang kedua, pertajam pandangan iman kita dengan menyadari kehadiran Tuhan di setiap jalan yang kita lalui. Kekelaman dan kabut tebal kehidupan seringkali membuat kita tidak mampu menyadari kehadiran Tuhan. Kita menangis dalam kepedihan hati dan menjerit di hadapan Tuhan. Di manakah Engkau, Tuhan? Sebab kita tidak menyadari bahwa Ia hadir begitu dekat dengan kita. Tuhan berjanji untuk tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Hal itu sering kita tidak menyadarinya. Saudara yang terkasih, apapun beban berat yang menindih dan tekanan yang membungkukkan kita, marilah kita bangkit dan bertahan melawan arus dunia, serta menyadari bahwa Ia adalah Tuhan yang proaktif memberikan pertolongan. Mari kita bangun karakter untuk mempercayai Tuhan sebagai penolong dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur bahwa Engkau selalu hadir dan dekat dengan kami. Ajarkan kami untuk menyadarinya, sehingga kami tetap tegar ketika menghadapi masalah. Bapa yang penuh kasih, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami kesulitan hidup, kiranya Tuhan berkenan untuk hadir dan menolong mereka. Bagi mereka yang sakit, Tuhan berkati setiap upaya yang dilakukannya, sehingga mereka memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami ingin menyerahkan untuk setiap rencana aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami di dalam menjalani aktivitas kami hari ini. Kiranya setiap karya yang kami torehkan hari ini boleh mendatangkan berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.